bulan yang penuh berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan tersebut telah pergi meninggalkan kita. Maka kita sebagai seorang muslim ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pasca perginya bulan Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang penting dikatakan oleh para ulama setelah bulan Ramadan adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak satu pun di antara kita yang bisa menjamin satu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Maka kewajiban kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada satupun di antara kita di masjid yang mulia ini yang dapat menjamin satu sujud saja bahwasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau pernah mengatakan, seandainya aku bisa memastikan, aku yakin Allah taqabbala minni salatan wahidatan, maka ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku bisa yakin satu salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Aku begitu bergembira, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ciri orang-orang yang beriman. Mereka selalu khawatir bahwasanya amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ini dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-60. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang di antara sifat-sifat orang yang beriman, mereka adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika bersedekah, mereka bersedekah sembari dipenuhi rasa khawatir dalam hati mereka. Orang-orang beriman adalah orang yang ketika dia bersedekah, beramal soleh, hati mereka takut. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mengapa orang ini takut? Mengapa orang ini bersedekah, beramal soleh tapi takut? Apakah mereka adalah orang yang bersedekah tapi mereka melakukan pencurian? Apakah mereka adalah orang yang bersedekah dan juga berzina?" Maka kata Nabi, "La ya bintas Siddiq." Bukan itu wahai Aisyah, wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka orang-orang beriman ini adalah mereka yang salat, yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Mereka orang yang salat, berpuasa dan bersedekah. Wa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Tapi mereka khawatir bahwasanya amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan jauh sebelum itu kita telah mendapatkan contoh dari Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 127, Allah bercerita kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam setelah mereka membangun Ka'bah. Allah memerintahkan mereka berdua untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, Allah mengatakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka berdua?
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak lagi diragukan keimanannya kepada Allah setelah beramal saleh, beliau tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Lihatlah ma'asyar muslimin, suri tauladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita bahwasanya setiap setelah beramal hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima setiap amal ibadah kita. Ini yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang penting pula kita perhatikan setelah bulan Ramadan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita semua memahami atau bahkan mengetahui bahwa pasti kita tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah. Pasti banyak sekali kekurangan dari ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya di setiap waktu. Kita harus mengakui, kita harus menyadari diri kita yang lemah ini, bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu atau bahkan para nabi dan rasul. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bersedekah mensedekahkan seluruh hartanya, tapi kita tidak mampu demikian. Lihatlah bagaimana para sahabat dulu mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali, dan kita tidak bisa seperti mereka. Banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, banyak sekali ketidakmaksimalan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh memperbanyak istighfar, minta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak maksimal dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asyar muslimin kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat beliau zikir yang pertama kali adalah istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sharafa ila shalat istighfara thalatha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehabis selesai salat maka yang pertama kali beliau ucapkan dari zikir salat adalah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata para ulama adalah hikmahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti akan kurang, sehingga kewajiban kita adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan kita. Betapa banyak salat yang kita lakukan tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak barangkali sedekah yang kita lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak salat yang kita lakukan dengan terburu-buru. Begitu banyak kekurangan kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang bisa kita banggakan sama sekali. Maka hendaknya kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika haji, Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 199, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian telah menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian kalian pergi menuju Muzdalifah, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah memerintahkan istighfar setelah kita beramal saleh. Karena tidak ada satupun di antara kita yang betul-betul 100% istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Fussilat di ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian, teruslah kalian konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan jangan lupa beristighfar. Kata para ulama di sini ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir misalnya, beliau mengatakan bahwasanya Allah menggandengkan istiqamah dengan istighfar di sini. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa ketika kita istiqamah pasti akan ada salah-salah. Tidak mungkin ada orang yang 100% terus dalam ketaatan. Manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ma'asyar muslimin,
memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan diri kita. Begitu banyak ketidakmaksimalan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin barangkali salat tarawih kita masih tak lewat, atau mungkin barangkali ada di antara kita yang tidak berpuasa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang tidak kalah penting pula setelah lewatnya bulan Ramadan, bulan ketaatan ini, yang perlu kita lakukan adalah hendaknya kita menjaga amal ibadah kita jangan sampai terhapus, jangan sampai tergugurkan. Kita tidak bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita hapuskan amalan kita. Karena kemudian ma'asyar muslimin, amalan soleh juga bisa gugur. Sebagaimana dosa bisa dihapuskan karena istighfar, maka amal soleh juga bisa dihapuskan karena dosa yang kita lakukan. Dan dosa yang bisa menghapuskan amal soleh diantaranya adalah kezaliman, baik kezaliman kepada Allah yang berupa kesyirikan atau kezaliman kepada sesama makhluk, semuanya menghapuskan amal soleh seseorang. Ketika seorang menzalimi Allah dalam artian dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, pasti akan hangus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini bentuk kezaliman yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kezaliman kepada makhluk, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada sesama manusia. Kezaliman kepada sesama manusia juga bisa menghapuskan amal soleh seseorang. Tidakkah kita pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat kemudian menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la mata'a lahu, man la dirham lahu wa la mata'." Bahwasanya orang yang bangkrut di antara kami, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun aset. Itu jawaban para sahabat. Tapi ternyata jawaban mereka keliru. Tapi ternyata jawaban mereka salah. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Ketahuilah oleh para sahabat bahwa orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi, adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala yang begitu banyak, baik pahala sholat, pahala puasa, ataupun bahkan pahala zakat. Begitu banyak pahalanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syatama, tapi orang ini pernah mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, orang ini pernah memfitnah menuduh orang lain. Wa daraba hadza, orang ini pernah memukul orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah mencuri harta orang lain. Wa safaka dama hadza, bahkan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Fa yuqa hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala yang banyak tadi akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Maka rugilah ma'asyar muslimin, bangkrut dia. Susah payah dia beramal di dunia, tapi ketika dia menzalimi makhluk, menzalimi manusia yang lain, maka pahala yang dia kerjakan di dunia akan dibagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Maka bagaimana solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahammal minhu al-yawm." Solusinya adalah, kata Nabi, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka minta maaf sekarang. Minta maaf selagi masih di dunia. Karena ketika di akhirat pembalasannya adalah dengan pahala. Maka akan bangkrut, akan gugur amal soleh kita. Maka ini perlu kita perhatikan ma'asyar muslimin. Jangan sampai amalan yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun lamanya dengan susah payah, jangan digugurkan dengan kezaliman,
baik kezaliman yang paling besar itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala atau kezaliman kepada sesama manusia. Aku qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang terakhir yang sangat penting pula setelah perginya bulan Ramadan adalah tentang pentingnya istiqamah. Pentingnya kita terus berkesinambungan, bersambung, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah untuk konsisten, untuk istiqamah. Setiap harinya kita berpuasa, setiap harinya kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, setiap malamnya kita melaksanakan salat tarawih. Itu adalah latihan untuk kita istiqamah. Maka harapannya adalah setelah bulan Ramadan hal tersebut telah menjadi rutinitas kita. Walaupun tidak sebanyak Ramadan, tidak masalah. Walaupun kita baca Quran hanya 2 lembar per hari, tidak seperti Ramadan, tidak masalah. Yang penting adalah konsisten. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Bahwa sebaik-baik amal, kata Nabi SAW, adalah adwamuha, yang konsisten terus dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Betul memang di dalam Ramadan kita memperbanyak amal soleh kita. Kita berusaha mengkhatamkan 1 hari 1 juz misalnya. Maka tidak masalah di hari-hari berikutnya kita hanya membaca 1 lembar 2 lembar. Yang penting membaca Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran. Yang penting konsisten kata Nabi Al-Quran bahwa maka inilah istiqamah ma'asyar muslimin. Dia merupakan kewajiban. Bukankah tadi Allah katakan dalam surat Fussilat ayat ke-6, fastaqimu. Allah katakan dengan kata perintah, fastaqimu ilaihi, istiqamahlah kamu kepada Allah. Ini merupakan perintah. Perintah kepada kita manusia untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Karena ketahuilah para muslimin, ketika seorang istiqamah, maka dia akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Allah katakan dalam surat Fussilat juga di ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Maka di antara fadilah, di antara utamanya adalah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, menjelang dia wafat, ketika sakaratul maut akan turun malaikat-malaikat penghibur. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut atas apa yang akan kamu hadapi, dan jangan kamu bersedih atas apa yang akan kamu tinggalkan. Karena kata para ulama ma'asyar muslimin rahimahumullah, ketika orang wafat maka akan berkumpul semua dalam pikirannya rasa takut dan rasa sedih. Dia takut apa yang akan dihadapi, dan dia sedih atas apa yang dia akan tinggalkan, keluarganya, harta. Dia bersedih. Maka malaikat-malaikat ini datang menghibur orang yang istiqamah. Mereka mengatakan, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut apa yang akan kamu hadapi, insyaallah mudah. Wala tahzanu, jangan kamu sedih atas apa yang kamu tinggalkan, Allah yang akan urus. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian atas surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya di Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur
Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Allahumma taqabbal minhum syuhada wa shfi lahum al-marda wal jarha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن